Abang-abang. Ayo. Mari. Mari. Ke bawah. Kita tunggu dari kampung ada naik. Kita turun serang kita. Kita balik serang orang lagi. Konflik tapal batas di wilayah Kapiraya yang melibatkan Kabupaten Mimika, Deyai, dan Dogiai di Provinsi Papua Tengah kembali memanas. Bentrok antara suku Kamoro dan suku Me pada 10 Februari 2026 disebut telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan akibat belum tuntasnya batas wilayah administratif. Anggota DPRD Deyai dari fraksi P3, Serapianus Mote, mendesak Pemkab Mimika dan Pemkab Deyai segera duduk bersama difasilitasi Pemprov Papua Tengah dengan melibatkan DPR dan Majelis Rakyat Papua guna mencari solusi permanen dan bermartabat. Selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, rekan Melkianus Dogopia. Silakan laporan Anda. Ya, baik rekan kami di studio Dorma dan Tribuners, benar bahwa konflik di Kapiraya hingga sampai dengan saat ini masih bisa memanas. Konflik tapal batas di wilayah Kapiraya yang melibatkan Kabupaten Mimika, Deyai, dan Dogiai kembali memanas. Sejumlah pihak mendesak pemerintah Provinsi Papua Tengah segera mengambil langkah konkret guna menghentikan kekerasan dan menyelesaikan persoalan. Anggota DPRD Kabupaten Deyai dari fraksi P3, Serapianus Mote, kepada media pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2006 sore pukul 3 WIB mengatakan pihaknya meminta pemerintah Kabupaten Mimika, pemerintah Kabupaten Deyai, pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta lembaga DPR dan MRP untuk turut ambil bagian dalam menyelesaikan konflik tapal batas di distrik Kapiraya. Menurutnya, peristiwa bentrok antar dua kelompok warga dari Kamoro dan Me yang terjadi pada 10 Februari 2026 di distrik Kapiraya bukan lagi sekadar persoalan administratif wilayah, melainkan telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani secara serius. Ia menjelaskan bahwa akar persoalan bentrokan tersebut berkaitan dengan tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deyai yang hingga kini belum tuntas. Kejelasan batas wilayah itu dinilai menjadi pemicu konflik yang berulang di tengah masyarakat. Fraksi P3 DPRD Deyai mendesak agar pemerintah Kabupaten Mimika dan pemerintah Kabupaten Deyai segera duduk bersama difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan melibatkan DPR serta MRP guna mencari solusi permanen dan bermartabat. Sementara itu, Direktur Walhi Papua Michael Peuki menilai pemerintah belum menyentuh akar persoalan konflik di Kapiraya. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak bermain api dengan membiarkan situasi terus berlarut. Hal itu disampaikannya kepada awak media pada Kamis 12 Februari 2006. Menurutnya, konflik tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi, termasuk dugaan aktivitas tambang dan keterkaitan dengan kepentingan pihak tertentu di tingkat pusat maupun daerah. Ia mendesak pemerintah segera menghentikan seluruh aktivitas operasi tambang di Kapiraya dan turun langsung ke lokasi untuk memfasilitasi musyawarah antar kelompok yang bertikai. Michael menilai persoalan tapal batas yang terjadi merupakan konsekuensi dari kebijakan administratif pemerintah yang tidak mempertimbangkan batas-batas wilayah adat. Menyikapi konflik Kapiraya, Wakil Ketua 4 DPR Papua Tengah, John Matum, adanya indikasi adu domba di balik konflik Kapiraya, khususnya di wilayah Wakia. Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum atas kasus penganiayaan dan pembakaran rumah warga yang terjadi sejak 2000 atas pendulangan
yang mendukung. Ia menyebut DPR Papua Tengah telah benar dengan Gubernur Papua Tengah, pemerintah telah membentuk tim penanganan konflik Desember lalu atas situasi Korea dan sejumlah desa. Pemerintah provinsi atau Papua Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Bangpol versi Rapornas di Sumir dalam konflik batas terjadi di KPR langsung oleh Gubernur Naipa dan dihadiri oleh Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Wakil Ketua 4 DPR Papua Tengah, sejumlah anggota Dewan, Bupati Mimika bersama jajaran, Bupati Deyai bersama jajaran, dan Bupati Dogiai yang diwakili Sekretaris Daerah Petrus Agapa. Tribuners dan rekan kami di rumah di studio, PLT Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Albert Adi, menyampaikan bahwa rapat yang digelar pada 13 Februari 2006 kemarin tersebut merupakan langkah awal koordinasi lintas pemerintah dalam menyikapi konflik sosial yang terjadi sejak 11 Februari dan berlanjut hingga 13 Februari 2026. Menurutnya, langkah penyelesaian akan dimulai dengan konsultasi dan komunikasi di tingkat suku, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama untuk merumuskan hasil kesepakatan. Tribuners, selanjutnya Forkopimda Provinsi Papua Tengah bersama 3 kabupaten akan turun langsung ke wilayah terdampak untuk menyelesaikan persoalan termasuk terkait tapal batas adat. Selain pembentukan tim, rapat juga menyepakati bahwa dalam waktu dekat akan dikeluarkan surat edaran dari Gubernur Papua Tengah. Salah satu poinnya adalah penghentian sementara aktivitas penerbangan ke wilayah terdampak, serta penertiban aktivitas para pekerja, termasuk kegiatan ekonomi dan tambang rakyat di wilayah tersebut, guna mencegah meluasnya konflik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa langkah ini berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan kerugian baik secara material maupun korban jiwa. Tribuners dan rekan kami di rumah di studio, melalui rapat tersebut, Gubernur Papua Tengah juga mengimbau seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kamoro dan Kapiraya agar menahan diri, menjaga keamanan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Ke depan, Kabupaten Mimika, Kabupaten Deyai, dan Kabupaten Dogiai akan segera membentuk tim khusus untuk melakukan negosiasi langsung dengan para tokoh adat. Hasil pembahasan di tingkat kabupaten akan kembali dibahas bersama pemerintah Provinsi Papua Tengah guna memastikan penyelesaian konflik sosial di Kapiraya dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sekian laporan dari... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.